Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Semoga baik-baik saja dan kita kembali belajar akan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa 1 Desember 2020 dengan judul Ahli dalam Kesalahan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa dunia kita telah menelurkan begitu banyak seni dan filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati di dalam mempelajari ilmu-ilmu, khususnya dari ilmuwan yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mendasarkan ilmunya pada kitab suci. Nah, orang Kristen harus berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka, di mana mereka bekerja dan media apa yang dikonsumsi. Nah, kalau demikian, apa yang menjadi dasar bagi kita? Apakah nasihat dan petunjuk yang Rasul Paulus berikan dalam kitab 1 Timotius pasal 6? Saudara bisa baca selengkapnya melalui Alkitab saudara. Melalui pelajaran ini kita diberikan beberapa nasihat dari pelajaran sekolah sahabat kita dari kitab 1 Timotius pasal 6. Yang pertama, hindari atau jauhilah. Apa maksudnya? Ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dan tidak sesuai dengan ibadah kita. Hindari orang-orang yang mencari-cari salah dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, iri, fitnah, curiga, percekcokan soal ibadah, dan orang yang begitu bernafsu mengejar uang yang akhirnya menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hindari yang demikian. Yang kedua, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan 16, inti dari sana adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Jadi kita harus berhati-hati dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Dengan apapun yang dunia ini tawarkan kepada kita. Termasuk juga kekayaan saudara sekalian. Dan yang ketiga, peringatkanlah orang kaya agar jangan tinggi hati dan berharap pada kekayaan duniawi. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 19, hendaklah mereka berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, inilah esensi daripada kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. Bahwa kita harus memberikan satu pemahaman yang benar untuk menghindari atau menjauhi ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun itu mungkin secara ilmu pengetahuan baik. Kemudian kita harus mengejar keadilan, kasih, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, sebagaimana di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan 16. Dan yang ketiga, kita harus memperingatkan orang kaya agar jangan tinggi hati dan berharap kepada kekayaan duniawi. Karena apa? Karena yang paling tinggi nilainya adalah tentang kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius supaya ia menghindari omongan yang kosong, yang tidak suci, menghindari akan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan yang pada akhirnya menyimpang daripada iman. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam membuat kesalahan. Contoh, selama hampir 2000 tahun, orang-orang pandai, orang-orang pintar di dunia ini, para ahli percaya bahwa planet bumi ini diam, tidak bergerak di pusat alam semesta, sementara semua bintang dan planet lain mengitari akan orbit. Mereka menggunakan ilmu matematika dan sains tingkat tinggi untuk menopang kepercayaan mereka, meskipun ternyata hampir semuanya salah. Contoh yang kedua, ilmu biologi pada zaman ini didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan dimulai miliaran tahun yang lalu secara kebetulan, tanpa Tuhan dan tanpa suatu tujuan dalam penciptaannya. Sementara sejumlah besar literatur ilmiah muncul berdasarkan ajaran ini. Sangat berbahaya kalau kita mempercayainya. Bapak Ibu,
Saudara-saudaraku dimanapun berada, pendidikan Kristen bertujuan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran berdasarkan iman pada kitab suci atau Alkitab. Membentengi dan menghindari umat Tuhan dari ilmu pengetahuan yang menyimpang dari iman serta menuntun kembali yang tersesat kepada kebenaran adalah pendidikan Kristen yang sejati. Hati-hati dengan semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Selamat belajar. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.